demokrasi itu memungkinkan terjadinya layanan publik yang lebih baik ya. Jadi hasil risetnya United Nations ya bahwa layanan-layanan publik yang terjadi di negara-negara maju dan juga negara berkembang itu karena aspeknya adalah kaitannya dengan apa demokratisasi itu yang penting ya. Jadi demokratisasi itu memungkinkan terjadinya layanan publik yang jauh lebih baik. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan aspek perjanjian internasional ya. Jadi perjanjian internasional juga memungkinkan bahwa layanan publik itu bisa apa berinovasi ya karena kesepakatan kaitannya misalnya perjanjian internasional kaitannya dengan aspek cara izin perdagangan internasional dan sebagainya. Ini memungkinkan apa layanan publik itu bisa menjadi jauh lebih inovatif ya. Bagaimana satu negara dengan negara lain itu bisa apa melakukan kegiatan perdagangan misalnya, tapi mereka harus melakukan perbaikan bidang layanannya ya. Kemudian yang ketiga, nah ini brain drain ya, jadi cuci otak. Jadi dimungkinkan sebuah layanan publik itu juga bisa terjadi, inovasi itu bisa terjadi karena adanya cuci otak ya, cara berpikir kita sudah berubah kan gitu ya. Bahwa kalau kita berbicara dengan manual, maka itu akan lama kan gitu ya. Oh ini harus ditinggalkan dengan basisnya adalah basis TI misalnya teknologi dan sebagainya. Jadi memungkinkan bahwa inovasi itu bisa karena brain drain ya, cuci otak. Kemudian dimungkinkan juga bahwa tekanan inovasi itu karena transisi ekonomi dalam negara pasca konflik. Biasanya negara-negara pasca konflik itu mereka harus mencari terobosan baru di dalam pelayanan ya, atau kemudian transisi ekonomi ya dari kapitalisme ke neokapitalisme, dari liberal menjadi neoliberalisme, itu tentunya kan perlu adanya layanan-layanan yang baru. Nah, jadi transisi ekonomi dan negara pasca konflik itu biasanya mereka harus melakukan inovasi layanan publik ya. Kemudian ada lagi bahwa sangat mungkin bahwa inovasi layanan publik itu karena aspek kompetisi baru ya. Kompetisi baru karena di dalam New Public Management kemarin kita diwajibkan atau instrumen utama di dalam MPM misalnya ada privatisasi dan outsourcing misalnya. Nah, ini memungkinkan inovasi layanan publik ya. Jadi misalnya BUMN kita yang dulu itu adalah monopolistik kan gitu ya, kemudian ini harus privatisasi, kemudian harus mencari untung kan gitu ya. Nah, akhirnya juga inovasi itu harus muncul di masing-masing badan usaha milik negara misalnya. Ini bagian 5 bagian inilah yang sebenarnya menjadi ya menurut United Nations ya mencoba untuk menekan terjadinya sebuah inovasi ya. Jadi inovasi itu layanan yang baru lah kan. Ya. Layanan-layanan yang baru atau terbarukan itu karena ternyata ada 5 hal ini yang bisa mendesakkan ya demokratisasi, perjanjian internasional, cuci otak, transisi ekonomi dan negara pasca konflik ya. Dan sumber kompetisi baru yang adanya privatisasi dan outsourcing. Ya itulah gambaran selintas ya tekanan inovasi layanan publik. Nah, mungkin pertanyaan saya kira-kira ya dari teman-teman kira-kira kalau di Indonesia kira-kira yang mana ya yang sebenarnya bisa menggambarkan inovasi layanan publik itu sebenarnya kaitannya apa? Yang mana ya sebenarnya dari aspek sisi ini? Mas Farhan Maulana kira-kira studi kasus di Indonesia itu kira-kira yang mana ya yang bisa itu menciptakan layanan kita menjadi baru itu kira-kira gimana? Monggo Mas. Oke, Pak Ben, terima kasih.
Saya malah tertarik dengan yang transisi ekonomi dan negara pasca konflik itu, Pak Bin. Ya, Pengalaman saya, terutama kan saya bekerja di bidang pelayanan, di kantor pelayanan. Jadi ya, saya ya. kerja di kantor pelayanan dulu itu sebelum pas awal-awal masuk saya 2014 itu Mm-mm. kantor kami itu menerima apa core bisnis kami sih intinya sih menyalurkan gaji dan tunjangan serta pembayaran apa namanya tagihan PNS ya, di seluruh Indonesia dari APBN yang bersumber APBN. Nah dulu itu kan manual Pak Bin, manual itu ya Mm-mm. kertas. Jadi itu sudah mulai ada teknologi informasi masuk itu 2015-16 itu sudah mulai masuk. Tapi yang mempercepat itu justru pandemi kemarin. Jadi Mm. mungkin bisa diupdate pandemi itu juga memberikan apa namanya inovasi juga. Jadi memberikan apa ya stimulus yang lebih cepat gitu. Jadi inovasinya lebih berjalan dengan lebih cepat. Jadi sekarang benar-benar paperless seluruh layanan yang kami laksanakan itu malah paperless. Jadi sepertinya itu Oke, sih Pak Bim. Mungkin bisa menjadi salah satu oke. contoh. Mungkin ada teman lain yang bisa menjelaskan juga kira-kira Indonesia itu kira-kira apa sih? Bu Patricia, ada nggak Maria Agus ini? Aku nggak. Ya, Prof. Kira-kira apa Bu Patricia? Mohon izin, Prof. Baru gabung saya, Prof. Jadi nggak mendengarkan yang di depan. Mohon izin, Prof. Oke, oke. Mungkin ada kawan lain yang bisa menjelaskan. Oke, kalau enggak ini kita apa? Nah, ini kebetulan di tempat saya ini hujan deras ya. Mungkin nanti terus. Nah, sekarang kita apa yang dimaksud dengan kita? Inovasi proses dan cara menciptakan perubahan di dalam struktur dan fungsi organisasi melalui penyampaian layanan yang tidak seragam ya. Sebenarnya konteksnya itu sebenarnya ya. Jadi menciptakan perubahan dalam fungsi dan struktur organisasi melalui penyampaian yang tidak seragam. Jadi satu dengan yang lain, satu dengan organisasi lain itu mereka memang harus melakukan inovasi yang beda dengan yang lain ya dalam rangka untuk eh, apa mengikuti ya jadi fungsi-fungsi organisasi ya karena fungsi organisasi itu satu dengan yang lain itu beda maka tentunya kan bentuk-bentuk layanan itu juga tidak seragam ya. Meskipun semua menggunakan elektronik tapi tentunya satu dengan yang lain itu akan beda ya tapi ini terjadi. Oke, kemudian pandangan lain yang menegaskan bahwa yang disebut dengan apa kaitannya dengan aspek inovasi yang disebut dengan Amapil itu dimulai dengan biasanya ide kreatif oleh individu dan tim sebagai titik awal inovasi ya. Yang pertama itu diperlukan tetapi tidak cukup untuk kondisi yang kedua. Amapil itu bilang bahwa sebenarnya menekankan bahwa inovasi itu adalah pencapaian ide-ide kreatif, tapi yang pertama ya, yang plus ya. Jadi bukan yang kedua atau yang ketiga, tapi menurut Anabel itu sebenarnya ide kreatif itu kreatif yang pertama sebenarnya ya. Jadi nanti sebenarnya juga ada variasi yang disebut dengan inovasi itu inovasi yang newness atau yang hanya sekedar adaptasi atau replikasi kan gitu ya. Jadi tidak masalah sebenarnya kalau kita bicarakan semacam ini ya. Apa yang disebut dengan sebentar ya ini saya tak pindah tempat ini hujannya terus banget ini.
Sorry, ada gangguan ya. Mungkin Mbak Eti, Supekti, bisa lihat nggak gambarnya? Bisa muncul nggak ya? Sudah bisa, Pak. Oke, oke, kita teruskan. Mohon maaf, guys. Hujan deras ini di Jogja. Kebetulan saya ada di Jogja. Oke, tadi sudah disampaikan ya bahwa inovasi kaitannya dengan kalau kaitannya dengan pandangan si Amapil itu yang sesuatu yang baru ya, karena ini bagian dari kreativitas. Oke, ini kemudian ada pandangan lain juga ya. Intinya si Boris, kemudian Higoda ya. Jadi ada implementasi baru dalam rangka perbaikan sebenarnya gitu ya. Nah, eh, kemudian juga Vigoda melihat bahwa yang disebut dengan inovasi sebagai bagian dari strategi yang ideal ya, membawa pembangunan dan peningkatan manfaat yang lebih besar sebenarnya konteksnya itu ya. Sebenarnya itu ya. Kemudian yang berikutnya selain pandangan apa Vigoda, kemudian pandangan Koch ya itu juga menjelaskan bahwa sebenarnya kalau kita membicarakan kaitannya dengan inovasi, ini juga harus melihat nanti kalau menganalisis ini konteksnya ya. Jadi konteks di dalam inovasi itu menjadi sangat penting. Mungkin ini juga menjelaskan tadi tantangan atau kemudian pengukir dari sebuah ke inovasi itu bagaimana. Tadi sudah disampaikan kawan kita ya. Jadi inovasi itu sangat dimungkinkan itu dipengaruhi oleh ke aktivitas misalnya kegiatan COVID yang kemarin itu ya. Nah ini tidak salah ya. Koch itu juga menjelaskan itu bahwa sangat mungkin bahwa inovasi itu tercipta karena konteks tertentu ya konteksnya kalau kalau di Indonesia mungkin COVID itu menjadi sangat penting ya. Termasuk juga di dalam pengajaran pembelajaran di universitas itu COVID itu sangat mempengaruhi inovasi teknologinya ya, teknologi pembelajaran ya. Akhirnya mahasiswa juga menggunakan hybrid dan sebagainya ya. Nah, ini yang catatan-catatan yang ada di dalam bagaimana sebuah inovasi di sektor publik itu menjadi sangat penting dan kemudian ada eh, aspek yang juga harus dipertimbangkan nanti bahwa inovasi terutama kaitannya dengan analisis itu perlu juga melihat sifat dan tujuan kegiatan di sektor publik itu sebenarnya konteksnya itu apa sih? Ini menarik ini ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin yang disebut dengan inovasi itu sifat dari tujuan kegiatan sektor publik ketika Menpan menggelurakan One Innovation One ke organization itu jelas sekali bahwa itu konteks dan tujuan sektor sifat dari tujuan inovasi itu apa sebenarnya? Oh, kayak dalam rangka wording ya. Jadi mencari word, mencari eh, penghargaan kan gitu ya. Jadi memang nanti berbicara inovasi itu banyak ya. Jadi ada aspek-aspek yang mungkin teman-teman juga harus lihat eh, konteksnya ya atau sifat dan tujuan dari kegiatan inovasi di dalam layanan publik. Jadi kalau kita berbicara sektor layanan publik inovasi yang sekarang ini sangat mungkin juga ini juga sangat dikaitkan dengan aspek tadi penghargaan. Jadi inovasi terbangun itu bukan karena kesadaran, bukan sesuatu yang newness, tapi itu bagian dari sebuah pekerjaan yang memang harus diciptakan ya karena memperoleh untuk mendapatkan award. Nah, setelah award nanti ada insentif. Nah, itu teman-teman sendiri nanti yang analisis ya. Ya. Namun sekarang sudah kemungkinan dihilangkan ya untuk sementara tahun 2021
24 ini, jadi award itu dari Menpan diganti dengan sustainability dari itu ya, dan kemudian replikasi itu. Oke, ada beberapa unsur di dalam inovasi ya, dalam beberapa definisi oleh Witrom, Matthew dan sebagainya. Ini beberapa orang yang ya kalau kita berbicara inovasi pelayanan publik ya, banyak orang-orang inilah yang sebenarnya nanti bisa diambil ya sebagai sebuah referensi, misalnya Windroom, Matthew dan sebagainya, selalu saja ke arah sana teorinya ya. Jadi teorinya seperti itu. Jangan Sujatmiko, jangan siapa ya. Ini teori-teori yang mengawali dari inovasi layanan publik sebenarnya. Nah, kalau kita melihat ini ada 6 hal ya sebenarnya. Kalau berbicara tadi kita sampaikan bahwa yang disebut dengan layanan publik, inovasi itu kaitannya dengan newness ya, sesuatu yang baru, kemudian bahwa layanan publik itu pasti harus dilakukan, kemudian layanan publik itu bisa dilihat sebagai sebuah proses ya, gambaran bisa saja. Kemudian unsur inovasi itu adalah pengembangan biasanya ya, tinggal saja dilihat saja. Kemudian signifikansi kenapa layanan publik itu muncul kan gitu ya. Signifikansinya apa sih? Relasinya apa? Oh, untuk mengejar waktu yang lebih mudah, lebih cepat dan sebagainya. Kemudian ada istilah variasi di dalam inovasi ya. Sebenarnya banyak sekali nanti kalau kita berbicara tentang inovasi itu ragamnya banyak sekali ya. Jadi memang kebaharuan itu menjadi sangat penting sebenarnya. Kalau kemudian inovasi itu dianggap nanti sustain ya. Biasanya kalau sustain itu ya yang newness itu. Jadi sesuatu yang benar-benar baru, terbarukan itu nanti sustainability-nya menjadi sangat tinggi. Misalnya layanan publik apalah kan gitu. Nah, drive-thru misalnya yang dulu itu hanya dikenal di kalangan bisnis misalnya. Ya kalau di dalam teori awalnya ya kemudian Medi dengan drive-thru-nya itu sudah diakui ya itu karena sesuatu yang baru ya waktu itu ya. Kemudian sekarang hari ini seandainya ada drive-thru ya, dipakai di mana-mana itu hanya sebagai replikasi saja. Nah, tapi drive-thru-nya Medi itu ya tetap saja itu di mana-mana akan bisa terjadi. Tapi kemudian yang replikasi itu sangat mungkin bisa hilang sewaktu-waktu ya. Nah, ini yang disebut dengan inovasi itu ada di sana. Yang newness-nya itu ya, kalau itu sesuatu yang baru biasanya sustainability-nya menjadi sangat tinggi ya. Ya itu catatan di dalam inovasi ya. Jadi berbicara unsur-unsur inovasi selalu saja enam yang harus ada ya. Nah, ini catatan dari unsur-unsur inovasi itu apa tadi sudah disampaikan bahwa itu adalah newness ya. Memang perubahan yang diadopsi itu dipertimbangkan sebagai inovasi, elemen penting dari sebuah kebaruan. Harus diverifikasi setidaknya dalam lingkungan unit-unit adopsi bahwa itu sudah diakui kan intinya kan ada di sana. Kemudian bahwa unsur dari sebuah kebaruan itu juga inovasi itu harus dilaksanakan. Ya, jadi tidak menjadi desain dalam otak ya, tapi sudah terimplementasikan. Nah, ini catatannya. Kemudian unsur apa? Kemudian unsur apa namanya? Inovasi itu juga bisa saja kaitannya dengan gambaran sebagai proses ya. Biasanya inovasi itu juga kita lihat sebagai sebuah proses ya. Ketika itu disusun, dibuat dan sebagainya, tidak serta-merta itu datang ya, tapi prosesnya panjang. Awalnya dari individu, kemudian tadi sudah dalam definisi itu awalnya adalah individu biasanya ya, kemudian masuk ke tim, baru kemudian dieksekusi ya. Jadi ini prosesnya juga panjang. Tidak mungkin bahwa sebuah proses inovasi itu adalah eh, instan kan gitu ya. Konteksnya seperti itu, tapi ada proses. Ada person yang menggelorakan, yang punya ide, kemudian ditawarkan kepada kelompok kecil, kemudian ada dukungan dan sebagainya. Nah, ini bagian dari proses ya.
Jadi inovasi selalu saja ada proses ya, konteksnya kan gitu. Gambaran sebagai sebuah proses. Kemudian juga yang disebut dengan inovasi tadi improvement ya, unsurnya adalah pengembangan. Biasanya bahwa pengembangan dari aspek dari apa layanan-layanan yang dulu apa menggunakan kertas, sekarang kemudian paperless dan sebagainya macam-macam yang dulu waktunya adalah 10 jam, sekarang adalah hanya setengah jam dan sebagainya ya. Pasti ada pengembangan baik itu dari sisi waktu, terus kemudian rupiah dan sebagainya. Nah, kemudian ada istilahnya signifikansi. Ya, besarnya perbaikan dan kebaruan dari perubahan itu harus relevan dengan unit-unit adopsi itu sendiri ya. Jadi ini harus juga diperkirakan, harus diperhitungkan. Ya, signifikansi apa sih? Ya, apakah ini sebenarnya nanti juga menjadi beban atau tidak? Kalau kemudian ada kebaruan yang kemudian diciptakan sebuah organisasi, itu sebenarnya nanti itu kira-kira akan membebani tidak kan gitu ya. Ya ini yang signifikansi. Ya, kadang-kadang kita lupa bahwa sering sekali bahwa kalau di kita ya lebih cenderung inovasi itu bukan yang newness ya, yang lebih replikasi ya. Lah replikasi itu kadang-kadang atau adopsi itu kadang-kadang membicarakan signifikansinya itu sangat tidak nyambung kadang-kadang ya. Ini sebenarnya nggak cocok ini nggak signifikan untuk diterapkan di sini kan gitu ya. Tapi dipaksakan. Nah ini menjadi hal yang penting juga ya unsur-unsur apa ke unsur-unsur inovasi itu ya harus diperhitungkan semacam eh, apa ini memberi keuntungan tidak sebenarnya ya relevan nggak sebenarnya kalau itu kita terapkan kan gitu ya karena dulu ketika apa program One Innovation One Organization itu kayaknya ya semua seperti membabi buta ya semua harus menciptakan persoalan apakah itu diterapkan itu bisa signifikan atau enggak kan gitu ya. Kadang-kadang kita menciptakan sesuatu tapi ternyata bertabrakan dengan sistem yang lebih besar karena itu tidak terkoneksi misalnya. Ini contoh-contoh yang kemarin dievaluasi oleh Menpan kan gitu. Ternyata banyak inovasi itu malah justru menghambat kan gitu. Nah, ini menarik ya. Padahal asumsi teoretiknya adalah inovasi itu menguntungkan, tapi ternyata di praktek di lapangan ternyata itu juga tidak serta-merta memberi keuntungan kan gitu. Percepatan waktu dan sebagainya, tidak ada koneksi satu dengan yang lain kan gitu ya. Ini yang terjadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah variasi item to innovation ya. Tipologinya ya. Ini sebagai inovasi. Dan inovasinya di dalam praktek nanti ada variasi. Apakah ini produknya, jasanya yang menjadi inovasinya, apa itu prosesnya kan gitu ya, yang menjadi inovasi atau apanya kan gitu ya, atau hasilnya atau prosesnya atau teknologinya atau sumber dayanya atau perangkatnya apa dan sebagainya. Nah, ini atau sistemnya yang perlu yang dirubah itu apa? Variasi di dalam inovasinya. Atau justru tadi kita bilang ini hanya sebagai bagian benar-benar ini adalah newness, sesuatu yang baru, atau itu replikasi, atau itu adaptasi ya. Ini variasi-variasi yang ada di dalam ya, inovasi ya. Ini variasinya banyak ya juga. Dilihat dari tadi kaitannya dengan aspek hasil atau dalam arti bentuk apa inovasinya ya. Apakah itu baru atau replikasi atau sekedar adaptasi kan. Atau kemudian juga yang disebut dengan variasi item di dalam inovasi itu menyangkut input yang mana kan apa inputnya yang dirubah kan dari apa sumber orang SDM kemudian ada robotika kan gitu itu berarti sumbernya sudah berubah yang dulu mengerjakan adalah orang sekarang diganti mesin satu itu dari orang kemudian dari prosesnya jelas ini juga ketika berbicara robotika proses itu juga termasuk juga bahwa inovasinya juga di proses. Yang ketiga kalau robotika itu juga tidak sekedar prosesnya tapi output atau produknya itu kan juga itu menjadi lebih tepat, lebih cepat dan itu ya.
Jadi berbicara robotika di dalam, misalnya di dalam proses bisnis di dalam apa ke era-era sekarang itu kan, nah, itu selalu saja sebenarnya ada 3 hal yang utama sebenarnya. Pertama adalah inputnya yang berubah, yang kedua adalah prosesnya yang berubah, dan kemudian juga outcome-nya juga berubah. Nah, ini inovasi sekali ya, apa yang seperti itu ya. Tapi sangat mungkin kalau di dalam layanan publik tidak semua itu ya, tapi mungkin saja hanya dalam prosesnya. Misalnya kaitannya dengan kita merubah sistem di dalam apa, layanan itu menggunakan teknologi yang bagus kan gitu ya. Nah, biasanya proses dan outputnya juga berubah tentunya ya. Kalau kita menggunakan teknologi baru, kemudian percepatan waktu dan hasilnya juga berubah juga kan gitu ya. Konteksnya seperti itu. Oke, ini dari sisi itu aja. Kemudian berikutnya kita bicara tentang aspek ini sebenarnya hasil riset tentang inovasi ya. Siapa sebenarnya yang menjadi prakarsa ya sebenarnya kalau dari hasil-hasil riset inovasi ada beberapa catatan ya bahwa sebenarnya banyak inovasi itu dijalankan itu dilakukan oleh staf lini depan dan manajer menengah itu. Dari temuan riset yang ada 50% itu menyatakan bahwa hampir semua perusahaan-perusahaan dan sebagainya itu hampir 50% mengatakan bahwa ini diprakarsai oleh staf lini dan bukan oleh pimpinan, bukan leader ya. Nah, kita ingatkan bahwa kadang-kadang leadership menjadi sangat penting, tapi ternyata siapa yang menginisiasi dari sisi ini ya, ternyata staf lini dan manajer menengah. Kemudian yang kedua adalah bahwa inovasi itu bukan merupakan respon terhadap krisis ya. Jadi bukan terhadap krisis. Ini benar. Kalau ini benar juga ya. Jadi misalnya catatan kita tentang Menpan RB ya. Jadi one innovation, one organization itu jelas sekali bukan respon terhadap krisis, tapi ini juga bisa disebut sebagai paksaan, kan gitu ya. Semua harus menghasilkan apa produk baru kan gitu. Tapi bukan merespon terhadap sebuah krisis ya. Ya, ini dua ya. Melintas batas organisasi, jelas bahwa biasanya kalau kemudian inovasi itu dijalankan biasanya melintas batas organisasi ini cukup tinggi juga ya. 60% ya. Ini kalau kita melihat memang tidak salah. Misalnya ada mall pelayanan publik yang kemudian itu menggabung beberapa kelembagaan, sektor dan sebagainya, lintas dinas, lintas unit ya. Ini benar ya. Benar itu. Kemudian berikutnya adalah lebih dimotivasi oleh pengakuan dan kebanggaan daripada sebuah imbalan. Nah, ini menarik juga bahwa inovasi itu sebenarnya bukan karena aspek imbalan ya, tapi kaitannya dengan pengakuan, kebanggaan ya, karena mungkin kalau layanan itu dilakukan dengan baik, ya, punya brand, nah ini bisa menjadi pengakuan atau kebanggaan. Misalnya contoh saja BCA dengan percepatan layanan mereka sekian orang harus sekian menit kan gitu. Itu hari ini pengakuan dan kebanggaan siapa yang bisa mengalahkan layanan perbankan dengan BCA ya. Nah, coba aja mungkin tidak ada ya. Sama-sama menggunakan teknologi, sama-sama dulu waktu manual juga, tapi kecepatan dan itu karena itu bukan imbalan finansial sebenarnya, tapi memang branding ya, pengakuan dan kebanggaan dari lembaga perbankan itu. Kemudian ada yang studi lain yang dilakukan oleh Sanford Borin ya menemukan bahwa inovasi di dalam sektor publik di seluruh dunia itu sebagian besar memiliki kesamaan di dalam proses mekanik. Nah, ini tidak salah juga ya. Jadi kalau itu layanan publik di seluruh dunia hampir hampir sama juga ya. Misalnya kaitannya pembuatan e-imigrasi kan, elektronik imigrasi, II. E-imigrasi itu mungkin bisa berlaku di semua negara kan gitu ya. Basisnya dengan digital imigrasi misalnya. Nah, ini hampir sama layanan publik itu ya. Di seluruh dunia inovasi memasukkan holisme, pengenalan teknologi baru, peningkatan proses keterlibatan organisasi individu
di luar sektor publik untuk mencapai tujuan publik dan pemberdayaan masyarakat. Nah, memang di dalam konteks ini hampir layanan publik juga tidak mungkin itu dilakukan oleh publik sendiri, oleh negara ya. Biasanya di dalam konteksnya waktu membranding atau menyusun layanan publik itu masih ada pihak swasta yang juga terlibat ya. Jadi investor bisa, terus kemudian mereka konsultan, itu juga nggak mungkin itu dilakukan oleh oleh negara ya, biasanya seperti itu. Sulit untuk itu ditemukan bahwa itu dilakukan oleh tenaga PNS misalnya, sebuah inovasi baru ini biasanya sulit ditemukan, tapi biasanya mereka harus menghadirkan pihak lain. Ini menurut hampir riset ya tentang inovasi itu sendiri. Nah, ini juga catatan seperti menguatkan yang pertama ya. Jadi yang penggagas dari inovasi itu yang paling umum ya, kebanyakan itu adalah manajer di tingkat tengah ya. Jadi leader itu sebenarnya tidak punya inovasi ya. Tapi manajer-manajer atau kalau di sini adalah manajemen di tengah menengah ya. Jadi ini yang catatannya ya. Meskipun ada istilah nanti leadership visionary yang berarti bukan leadernya saja yang mereka, tapi leader yang bisa membangkitkan inovasi ya, ya. Tapi bukan penggagas inovasi itu tidak ada ya. Catatan di sini memang kalau kita bicara inovasi itu masih kecil ya. Jadi yang punya ide awal itu adalah pimpinan itu nampaknya banyak yang tidak kita temukan ya, justru malah ini dari staf lini depan dan manajer menengah kan ya. Jadi prakarsa penggagas inovasi ada di kelompok itu ya, bukan kelompok yang lain. Oke, kemudian ada 8 faktor yang kondusif yang mempengaruhi inovasi sebenarnya ya. Pertama jelas meningkatnya permintaan dan kesadaran warga ya. Jadi pengungkit kenapa inovasi itu juga berjalan ya, faktor-faktor yang memungkinkan itu terjadi kan gitu ya. Pertama adalah meningkatnya permintaan dan kesadaran warga. Jadi ada tuntutan warga misalnya di dalam layanan PDAM dan sebagainya yang dulu sangat buruk kan, kemudian nggak ada komplain tidak ada didengar dan sebagainya, akhirnya kemudian eh, ada keinginan untuk itu ya. Jadi ini yang memungkinkan ya. Jadi meningkatnya permintaan dan kesadaran warga menekan bahwa layanan harus baik itu juga seperti itu. Kemudian ada sistem pegawai negeri yang memang akomodatif dan fleksibel terhadap terjadinya inovasi di lingkungan mereka. Ini juga menjadi penting juga. Ya, kemudian yang ketiga adalah kapasitas kelembagaan yang kuat untuk mendorong perubahan. Jadi sangat mungkin bahwa ada saja bahwa lembaga itu nggak kuat ya, nggak memberi nggak memberi ruang terhadap terciptanya inovasi itu juga masih ada juga. Nah, konteksnya di sini adalah faktor kondusif yang memungkinkan terjadinya inovasi ya. Yang jelas ya kemampuan lembaga yang memang kuat untuk mendorong perubahan itu sendiri. Ini menjadi penting ya, ini penting sekali juga. Kalau kemudian keberadaan kelembagaannya tidak pernah memberi ruang untuk terciptanya sebuah perubahan, ya itu tidak akan terjadi juga inovasi itu. Kemudian yang keempat adalah kesediaan untuk mengubah metode operasi tradisional. Nah, ini juga penting ya. Jadi kesediaan ini menjadi penting ya. Jadi ketika misalnya komposisi pegawai itu lebih banyak orang yang lebih tua, umur 50 ke atas atau 45 ke atas ya, ini memang metode-metode tradisional untuk dirubah itu biasanya nggak mau ya. Jadi komposisi pegawai itu menjadi sangat penting juga ya. Jadi kesediaan mengubah itu ketika misalnya satu mungkin juga ada faktor-faktor finansial,
penghargaan dan sebagainya. Yang kedua mungkin komposisi pegawai yang banyak yang muda, yang melek teknologi dan sebagainya, ada kesadaran untuk perubahan. Itu biasanya yang kesadaran perubahan itu kan ya umur-umur yang produktif banget kan gitu ya. Jadi kalau komposisi pegawai itu banyak yang sudah tua, itu sulitan untuk melakukan perubahan. Ini juga penting juga. Kemudian kehadiran dan kontinuitas sumber daya. Nah, ini yang menarik juga ya. Jadi kehadiran dan kontinuitas sumber daya itu ternyata sangat penting ya. Jadi ya, misalnya kita berbicara ya, teknologi informasi, tapi eranya era teknologi atau digital, tapi yang kita rekrut sumber dayanya adalah yang tidak punya akses berkembang untuk itu kan gitu ya. Misalnya seharusnya ya teknologi informasi itu banyak diserap juga dalam rangka misalnya eranya misalnya digitalized government atau e-governance, berarti teman-teman sumber daya yang berbasis teknologi informasi itu harus dihadirkan ya. Banyak direkrut karena berbicara teknologi informasi tapi tidak ada orang sumber daya yang menangani untuk itu. Nah, ini juga kemudian ketahanan pegawai negeri ini juga penting juga ya. Jadi mempengaruhi inovasi ya. Jadi kadang-kadang tadi kita sudah sampaikan problem komposisi pegawai itu juga membantu ini, apakah ini menjadi kuat enggak. Kadang-kadang orang tua itu resisten terhadap perubahan, itu jelas ya. Jadi umur itu punya relasi dengan aspek change ya. Semakin umur semakin tua itu kemudian kemungkinan untuk change itu, perubahan itu menjadi semakin rendah. Tapi masih muda, mereka memang berani menanggung risiko, perubahan itu menjadi bagian mereka ya. Karena perubahan itu bisa memberi juga perbaikan bagi anak-anak muda. Tapi kalau orang tua, perubahan itu asumsinya itu malah nanti akan menimbulkan kerugian bagi dirinya. Ini sehingga dorongan untuk perubahan itu tidak mau itu karena itu ya. Kemudian kurangnya biaya transaksi juga, terus kemudian kepemimpinan visioner. Tadi kepemimpinan visioner dalam arti bukan mereka menjadi pelaku ya, tapi visioner itu adalah pendorong ya, karena kalau ada misalnya anak buah punya ide untuk istilahnya perubahan, maka yang disebut dengan kepemimpinan visioner atau leadership itu bisa membantu mereka, memfasilitasi, mendorong, dan itu yang disebut dengan visioner leadership ya kan gitu. Bukan pemimpin harus menciptakan inovasi baru, bukan pemimpin ya yang menciptakan ya. Jadi mendorong anak-anak buah ini yang sebenarnya ada di depan ya. Nah ini yang penting ada di situ ya. Jadi kita ingatkan kepemimpinan visioner itu bukan berarti otomatis bahwa pemimpin itu mereka yang mengkreasi menciptakan sebuah perubahan atau inovasi baru ya, tapi bagaimana kepemimpinan visioner itu mendorong pada anak buahnya untuk menciptakan hal-hal yang baru, itu juga menjadi bagian dari kepemimpinan visioner. Karena kepemimpinan visioner tidak otomatis bahwa pemimpin menciptakan hal yang baru ya, tapi kita ingatkan memberi kesempatan terbuka bagi perubahan itu. Kalau kepemimpinan yang tidak visioner, banyaknya usulan dari masyarakat, banyaknya usulan dari staf mereka, itu ya tidak didengar kan gitu. Kalau visioner tentunya kan itu ada dialog, kemudian ada perubahan. Ya itulah gambaran selintas kenapa faktor kondusif dari ini. Nah, kemudian terakhir ya kita bicara tentang aspek hambatan inovasi ya. Sebenarnya ada hambatan inovasi ya. Jadi bagi Mulgan ya. Jadi inovasi itu bisa terhambat karena memang ada budaya penghindaran tadi. Kita bisa bilang tadi kita sampaikan bahwa kalau itu kaitannya dengan umur ya, jadi ternyata ada relasi antara umur dengan kaitannya dengan change perubahan ya. Ini juga tidak semua orang itu senang adanya inovasi barang baru. Jadi karena ini sudah budaya, maka tadi
Yang menciptakan budaya biasanya umur-umur tua ya, kaitannya dengan digitalisasi dan kemudian ada ad hocisme, ad hoc. Jadi inovasi itu hanya diserahkan kepada tim tertentu saja. Setelah itu ya sudah ditinggalkan. Nah, kalau kemudian inovasi itu hanya diberikan kepada tim ad hoc ya, jadi sifatnya adalah kalau tidak kemudian kalau ini tidak dijalankan atau tim ini bubar ya biasanya otomatis juga nanti ke apa yang sudah dikelola kaitannya dengan inovasi yang sudah diciptakan itu pun juga hilang ya. Jadi ad hoc itu apa semacam tim kerja kan untuk inovasi. Kalau tim kerjanya nggak jalan ya seharusnya bukan itu ya, seharusnya nggak perlu pakai. Tapi inilah yang justru malah dianggap sebagai hal yang menghambat inovasi. Inovasi kaitannya dengan tim kerja misalnya, apa yang ditunjukkan gitu biasanya seperti itu. Kemudian biasa hambatan inovasi biasanya juga kaitannya dengan delivery-nya, kaitannya pengiriman, kemudian ada beban administratifnya, ini menjadi hambatan inovasi. Misalnya contoh inovasi selalu saja berkait dengan anggaran, duit. Ada inovasi selalu saja, terus kemudian ada biaya yang besar bagi konsumen. Nah, ini juga bisa menghambat inovasi itu ya. Kemudian kaitannya dengan kurangnya insentif. Nah, ini bagi pencipta inovator atau orang-orang yang menjalankan sebagai operator ya. Kalau digital misalnya kaitannya dengan aspek seharusnya kalau kita berbicara misalnya kaitannya dengan digitalisasi dan sebagainya, insentif yang harus diberikan itu sebenarnya bukan kepada pemimpin tapi sebagai operator ya atau orang teknik informasi, teknologi informasi yang menciptakan ini beri insentif yang tinggi. Tapi kalau di Indonesia strukturnya beda ya. Jadi kalau kita menghasilkan sesuatu yang baru, bagus, itu otomatis bukan orang yang mengerjakan, tapi orang yang punya jabatan. Nah ini jadi problem. Nah inilah hambatan inovasi itu bisa juga terkait dengan aspek kurangnya insentif atau tidak tepatnya dalam memberikan insentif. Jadi kalau kita berbicara tentang aspek digital ya atau teknologi informasi, operator itu punya tanggung jawab besar sebenarnya. Berjalan tidaknya inovasi teknologi informasi misalnya ya. Tapi kadang-kadang mereka tidak ditempatkan menjadi orang yang penting, tetap aja hanya sebagai asumsinya operator saja. Tapi ini kan sangat menentukan sekali ya jalannya proses ini kalau memang apa inovasi basisnya teknologi ya operator inilah yang sebenarnya perlu diberi insentif lebih besar daripada leadernya, pimpinannya. Nah, kita belum jalankan untuk itu ya. Jadi kenapa kemudian ada asumsi bahwa sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang sangat teknis ya, itu kalau di negara maju karena itu juga memegang risiko yang tinggi, maka gajinya juga lebih besar, insentifnya lebih besar kan gitu ya. Tapi di kita kan yang disebut dengan insentif itu melekat kepada orang-orang yang mengambil keputusan saja ya semakin biasanya relasinya dengan beban pekerjaan ya semakin kewenangan mereka besar maka insentif dan gajinya semakin tinggi. Nah, kalau di negara maju itu kan terbalik, semakin risiko yang diambil mereka itu tinggi, maka gaji yang mereka berikan juga menjadi semakin tinggi pula kan gitu ya. Resikonya tinggi ya, makanya di Amerika gaji yang paling besar misalnya di dalam struktur penggajian pegawai itu adalah misalnya pemadam kebakaran kan gitu, karena resikonya tinggi mereka daripada misalnya ke aparat yang melakukan pelayanan masyarakat perizinan misalnya. Tapi di Indonesia yang perizinan itu gajinya jauh lebih besar daripada yang Satpol PP ataupun juga kaitannya dengan pemadam kebakaran. Nah, kalau di Amerika kan istilahnya bahwa branding organisasi yang disenangi masyarakat dianggap punya jiwa pahlawanan dan sebagainya ya mereka itu karena resikonya juga sangat tinggi sehingga gajinya juga tinggi pula kan gitu ya.
pemadam kebakaran. Nah ini kalau di Indonesia kan enggak ya, ya kita masih jauh lah untuk berpikir untuk. Oke, nah mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Eh, Oke, kalau enggak ini saya sampaikan. Ah, ini tugas kita ya, tugas teman-teman sekalian ya. Jadi mulai minggu besok kan sudah minggu keempat ya. Jadi saya minta untuk teman-teman mereview ya, mereview artikel ya. Ya, ya review artikel itu nanti diwujudkan di dalam PPT ya. Terus nanti kita presentasikan ya. Artikelnya 5 dengan tema yang sama. Jadi asumsinya artikel yang kaitannya dengan misalnya eh, paradigmatik yang kemarin ya tentang apa yang dimaksud dengan opang, apa yang disebut dengan MPM, apa yang disebut dengan apa itu kaitannya dengan MPG dan sebagainya. Kalau MPG, MPG ya. Nah, kemudian kita presentasikan ya secara acak di minggu 4, 5, 6, dan 7. Kemudian dari hasil review sebenarnya itu diharapkan kita juga membuat semacam artikel jurnal nanti ya. Dan kita minta masuk ke jurnal 3 dan Sinta 3 dan 4 ya. Nah, awal dikirim itu harus minggu yang kelimanya ya. Jadi kita minta ke minggu kelima, saya minta ketua kelas untuk mendata siapa yang sudah submit ya. Jadi minggu 5 itu bersama-sama submit, tapi terserah jurnalnya di mana, pokoknya Sinta 3 dan 4 ya. Dan nanti kita minta bahwa satu penulis itu harus didampingi 2, 3, 4 ya. Jadi bisa saja nanti satu kelompok ya, yang upa-upa semua. Nanti saudara bisa lihat di apa contohnya ya. Kemudian kita berharap di akhir dari ujian apa proses pengajaran ini sudah memperoleh apa istilahnya kan ya, mendapatkan loanya ya. Kita berharap saudara bisa mendapatkan letter of acceptance. Jadi penerimaan dari ini bahwa ini akan di apa di ya, apa, dimuat di dalam sebuah jurnal. Nah ini saya minta untuk saudara sampai anu ya sampai saudara bisa diterima ya, bisa diterbitkan kan gitu ya. Nah, dan itu sebenarnya tidak sulit sebenarnya ya. Jadi meskipun itu nanti kelompok yang sebagai penulis utama dan anggota, tapi itu nanti kita apa teman-teman gantian ya siapa yang menjadi penulis utamanya, saudara kerja. Sebenarnya pekerjaannya individu juga ya. Cuman karena jurnal itu tidak bisa menerima tulisan satu orang kan gitu ya. Jadi makanya kita minta itu saling mengisi kan gitu ya nama-nama ini dengan ini dengan ini dengan ini sopo kan gitu dengan ini dengan ini dengan ini sopo tetapi satu satu tema karena ada kelompok 5 kelompok ya yang opa yang apa dan sebagainya ya. Nah itu ada di situ ya itu aja gambarannya adalah jadi menguatkan apa sebelum dikirim ke minggu kelima saudara sudah bisa mendengar dari hasil presentasi di antara teman-teman oh yang disebut dengan OPA apa MPM menguatkan kembali lah kan gitu ya. Eh, itu aja. Jadi untuk minggu depan kita minta teman-teman sudah bisa presentasi ya. Jadi hari ini sudah saya apa namanya sudah saya bagi saja dari dasarnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada apa teman-teman yang mau menanyakan tugas silahkan saja ya. Nanti saya share ya tugas saudara ya. Oke, enggak. Izin
bertanya Pak Bin. Ya, ya. Berarti apakah saya dapat simpulkan bahwa misal satu kelompok ini membahas terkait dengan NPM, berarti nanti kita menulis artikel yang membahas NPM begitu ya? Iya, iya. Oke, Iya. ya. Mm-mm. Baik, terima kasih Pak Bin. Ya, MPM, MPN kan gitu ya. Heeh. Bentar dulu, bentar. Hmm. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa sebentar. Bentar. Boleh. Oke. Ini apa terlihat ya? Belum, Pak. Belum ya. Baik, gimana caranya besar ini? Hmm. Oh ya udah. Hmm. Ya, ya nanti tugas saya saya kirim aja ya. Semua sudah ada di situ ya. Oke, gitu saja. Selamat sore semuanya. Ke sini saya kirim hasil tugasnya ya. Makasih ya, Oke, Win. sore. Ya, Makasih ya, Pak ya. Bin. Ya.